selaku mahasiswa yang diuji sidang munakosah pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga sampai sore ini kita bisa melaksanakan sidang munakosah yang alhamdulillah sekarang sudah memasuki sesi yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan acara ini dilancarkan sampai selesai, sampai ke penilaian dan dinyatakan lulus semua. Amin. Tidak saya panjang lebarkan karena ini sesi terakhir. Tadi di awal sudah kami kasih penjelasan terkait dengan teknis daripada pelaksanaan sidang munakosah ini. Jadi saya akan mengulangi bahwa teknis sidang munakosah ini adalah pemaparan presentasi terlebih dahulu dari mahasiswa sidang. Saya kasih waktu selama 20 menit ya, 20 menit. Nanti setelah 20 menit, kemudian kita sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, maka nanti dilanjutkan dengan pemberian catatan dan masukan. Seperti itu. Saya mohon nanti pada saat sesi pemberian masukan dan catatan nanti Mas Wintra juga mencatat sehingga masukan-masukan dari kami itu bisa diterima dengan baik, walaupun nanti tetap ada catatan yang secara tertulis diberikan oleh tim penguji kepada Mas Wintra ya. Nanti recording dari apa yang kita lakukan ini bisa dilihat kembali apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas dalam rangka pelaksanaan perbaikan. Gitu ya. Untuk mempersingkat waktu kepada Mas Wintra, langsung saja kami persilakan untuk mempresentasikan skripsinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat dosen penguji, pada kesempatan berbagi ini, perkenalkan nama saya Wintra. Saya akan menyampaikan di munakosah yaitu yang berjudul berjualan di atas trotoar menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas. Dan studi saya ambil di kawasan Pasar Ikan Jatinegara. Apa yang dimaksud itu dengan trotoar? Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki dapat melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Apa contoh kasus menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? Pada gambar di samping sangat jelas, yaitu terdapat di Pasar Ikan Jatinegara, merupakan salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena hak pejalan kaki dipadati oleh pedagang kaki lima dan juga parkir liar atau biasa disebut dengan pauga. Mengapa terjadi praktik penjualan di atas trotoar Pasar Ikan Jatinegara? Karena dalam keadaan PPKM COVID-19 yang darurat yang mengakibatkan kios atau toko yang berada di Jenderal Urip ditutup sementara, ini menyebabkan semakin padatnya trotoar karena semua pedagang beralih ke trotoar. Strategi pemasaran di trotoar jauh lebih menarik minat pembeli dibandingkan di Urip dikarenakan lokasinya yang lebih strategis dan harganya jauh lebih murah.
Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di dalam peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan jalan telah termaktub di dalamnya termasuk mengenai kegunaan trotoar. Bagaimana pandangan pejalan kaki terhadap penjualan di atas trotoar? Menurut Bapak Hussein, trotoar yang ideal itu ada yang penjaganya, jadi motor atau kendaraan tidak bisa lewat karena gunanya untuk pejalan kaki. Dan dari Pak Kristo juga mengatakan bahwa trotoar ideal untuk pejalan kaki merupakan trotoar yang memang khusus untuk pedestrian saja. Itu trotoar ideal yang lebar dan memang harus khusus untuk pejalan kaki saja sesuai fungsinya. Menurut Ibu Indah juga mengatakan bahwa trotoar yang ideal adalah jalur pejalan kaki yang bebas dari kendaraan dan pedagang kaki lima atau PKL. Idealnya sih tidak ada kendaraan yang melewati jalan atau ideal Ibu Indah. Ini dokumentasi atau kegiatan daripada yang memberikan atau memberikan arahan kepada PKL di atas trotoar. Adapun kesimpulan yaitu berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Ikan Jatinegara terjadi karena dari berbagai macam alasan, mulai dari faktor ekonomi, tidak adanya lahan untuk membuka lapak, hingga tidak punya lokasi yang strategis buat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Ikan Jatinegara menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini masih belum terrealisasi dengan semestinya, mungkin karena kurangnya himbauan dari para petugas karena dan kurangnya pemahaman kepada para penjual bahkan para pemerintah terkait sebab di kawasan Pasar Ikan masih banyak yang berjualan di wilayah trotoar. Yang ketiga kesimpulannya yaitu berjualan itu halal, namun berjualan juga harus memperhatikan lokasi untuk berjualan selain demi meraup rezeki harus memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan. Terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan saya ya. Jadi yang pertama terkait dengan, saya nggak ke slide-nya dulu ya. Jadi saya pertama pengen mengkoreksi terkait dengan abstrak dulu dari atas ya. Abstrak. Mungkin nanti Mintra bisa langsung buka skripsinya. Nah ya. Jadi di abstrak itu di alinea terakhir abstrak itu kan sebenarnya kan dia jendela. Jadi untuk mengetahui bagaimana isi daripada skripsinya Mintra ini secara keseluruhan itu sebenarnya bisa tergambar dari abstrak dan juga bisa tergambar dari kesimpulan ya. Nah, ini di abstrak itu saya merasa kalimatnya itu masih belum masih janggal itu. Terutama di kalimat yang terakhir. Kalimat yang paling terakhir itu siapa Mintra. Jadi kalimat yang paling terakhir itu ada
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas tidak sah atau tidak efisien serta mengandung kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Maksudnya gimana? Maksudnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang mengandung kemaslahatan dan menolak kemadharatan atau bagaimana maksudnya? Itu. Coba kamu jelaskan dulu, ya. Di abstrak itu paling terakhir. Di abstrak itu kalimat paling terakhir. Menurut Undang-Undang 22 tahun 2009. Ya, menolak kemudaratan di karena banyaknya para pelanggar yang tidak mematuhi aturan seperti masuk karena walaupun itu untuk mungkin kehidupan mencari rezeki, sebenarnya itu tidak baik dan sudah menyalahi aturan yang sudah ada. Ya, tidak baik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke, coba sekarang gini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 itu tentang apa? Undang-undang itu tentang apa dulu? Undang-Undang Nomor 2009 itu tentang angkutan jalan dan lalu lintas. Oke, berarti undang-undangnya itu tentang angkutan jalan dan lalu lintas ya. Oke. Nah, berarti kalimatnya ini yang harus diperbaiki. Kalau kamu sudah paham bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan dan lalu lintas tidak sah atau tidak efisien serta mengandung kemaslahatan dan menolak kemadharatan, gimana maksudnya? Yang ingin kamu katakan di situ apa sebenarnya? Coba dari abstrak itu. Mungkin tadi Pak saya katakan bahwa itu tidak baik, khususnya mungkin bagi pelanggar-pelanggar khususnya PKL dan berjalan di atas trotoar karena mungkin telah para pejalan kaki yang menggunakan trotoar untuk aktivitas sehari-hari gitu Pak. Oke. Oke, intinya saya menginginkan itu kalimatnya diperbaiki ya. Ya. Karena di Ya, sini Pak. abstrak ini. Saya belum menangkap apa poinnya gitu loh. Dari kalimat Ya. yang terakhir itu terutama yang membuat kacau gitu. Oh, ya, Terus Pak. Kemudian kalimat sebelum alinea terakhir itu. Coba saya pengen tahu yang ingin kamu sampaikan itu apa. Di kalimat yang di abstrak, masih di abstrak ya. Metode Ya, Pak. pengolahan datanya yakni editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Kamu coba jelaskan. Jelaskan ya. Metode pengolahan datanya yakni editing. Maksudnya gimana tuh? Oh, pengolahan datanya yang penting itu mungkin langsung ke lapangan Pak, bertanya sekaligus Gimana menjawab. kurang keras suaranya? Nggak begitu kedengaran saya. Yaitu pengolahan data secara editing, pengolahan yang dilakukan langsung terjun ke lapangan para masyarakat sekaligus pada pedagang kaki lima Pak yang ada di wilayah tersebut. Pengolahan data secara editing berarti maksudnya langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan yaitu langsung bertanya kepada narasumber atau masyarakat yang ada di kawasan pasar ikan Pak. Itu disebut dengan metode editing gitu. Iya Pak. Rumusan itu dari mana? Maksudnya metode seperti itu dibilang metode editing itu dapat pengertian itu dari mana gitu? Dari mana? Ya saya baca Pak serta lihat dari ini Pak Google, baca buku dan lihat dari Google Pak.
Oke, berarti nanti gini ya, kata-kata seperti ini muncul lagi nggak di apa itu di skripsi kamu? Maksudnya Ya kamu Pak. nanti mengulang nggak kata-kata ada metode pengolahan datanya, yakni editing ini hanya satu kali. Ini di abstrak apa muncul lagi? Coba ya, saya shoot ya. Ya Pak. Oke, coba bentar. Oke. Nggak ada, nanti nggak muncul. Berarti nggak muncul. Ini berarti kesimpulan kamu sendiri nih. Ini Ya satu. Pak. Oke, ini kesimpulan kamu sendiri karena nggak muncul dia. Nggak muncul. Nggak muncul. Oke ya. Nanti ini itu kamu perbaiki. Kamu perbaiki. Oh ya Pak. Saya yakin maksudnya Ya. enggak itu. Terus yang di bawah lagi. Hmm, di bawah lagi. Ada di halaman 1 ya. Di halaman 1. Apa? Di halaman 1 itu pas kamu ngambil sebuah referensi. Pas kamu ngambil sebuah referensi. Ada yang pas ada referensinya itu loh, yang kamu ambil dari http www scribd itu kan ada kata-kata gini, fungsi pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dari pembangunan pejalan kaki kota saudara. Dari pembangunan pejalan kaki kota saudara, maksud Anda gimana? Coba dijelaskan. Itu salah salah mengutip apa memang bahasanya seperti itu pada saat dikutip atau bagaimana ya? Itu yang pas ada angka satunya itu loh. Pas ada angka satunya di apa? Di referensi, tahu ya? Ya Pak. Yang setiap orang melakukan perbuatan yang Masalahnya nggak terlalu kedengaran nih handset kamu, jadi nggak terikot di sini, kamu nggak bakalan bisa ngasih ini nanti. Nggak kedengeran sama sekali saya. kurang jelas Pak ya, kurang jelas suaranya. Nah, itu bisa jelas. Oh ya Pak. Nah, tahu kan? Itu loh yang pas ada referensinya nomor apa referensi 1 itu loh. Fungsi pemerintah dan saya itu gini, setiap kalimat ini ya, saya selalu membaca kok pasti endingnya nggak jadi ini ya, jadi bingung gitu loh saya itu. Setiap baca itu misalnya satu paragraf nanti pasti endingnya bingung. Maksudnya itu coba nanti itu diperbaiki, coba gimana itu Ya. ditanggapin Ya dulu Pak. aja, ditanggapin dulu coba gimana, tahu kan maksudnya itu apa maksudnya. Kalau kamu tahu maksudnya, kamu nanti maksud saya itu memperbaiki kalimatnya bisa. Oh ya Pak. Ah, Jadi, masyarakat harus bersinergi untuk tujuan yang sama, membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki. kamu sebenarnya di situ mau mengatakan apa? Coba saya pengen dengar aja. Kamu di situ ingin mengatakan apa? Maksudnya nanti kalau misalnya apa yang kamu katakan itu bisa dipahami, ditulis saja seperti itu gitu loh. Soalnya nanti kalau dibaca satu paragraf ini blunder loh. Bisa. Gimana kamu ingin mengatakan apa di situ? Jadi, Pak.
Mana ya? Maksudnya di sini nih, saya sendiri saya bingung mau katakan apa di situ. Oke, terus coba lagi ya. Coba saya lagi. Misalnya di bawahnya lagi itu ada, di bawahnya lagi itu yang habis angka 5 juta itu loh. Habis angka 5 juta, itu kan kamu memulai dengan kata-kata kebijakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pejalan kaki tidak efektif karena pejalan kaki tidak dapat dengan mudah melihat di lapangan bahwa tidak nyaman untuk berjalan dengan mobil mereka sendiri. Oke, ini bisa dipahami ya. Kemungkinan sanksi terhadap pelanggar tidak jelas karena kurangnya sosialisasi. Para pejalan kaki paling dirugikan haknya menunjukkan contoh menyalahgunakan fungsi pers. Kok ada di sini fungsi pers maksudnya? Apa ya? Mungkin salah ini oleh Pak. Nah, kok apa? Salah ketik Pak. Menunjukkan contoh penyalahgunaan fungsi pers. Kan kamu di sini mau menceritakan tentang kegunaan trotoar. Iya, iya Pak. Kok di sini apa ya? Kok tiba-tiba membicarakan masalah pers? Maksudnya beritanya yang salah atau bagaimana? Maksudnya beritanya yang Ya, keliru? mungkin pemberitaannya Pak, pemberitaannya yang Ya berarti yang kamu inginkan, kamu ingin menulis apa di situ? Yang kamu maksudkan kamu ingin menulis apa? agar nanti pemberitaan ke masyarakat tidak salah Pak, sesuai dengan aturan-aturan. Para pejalan kaki paling dirugikan haknya menunjukkan contoh penyalahgunaan fungsi pers. Kamu ingin mengatakan apa di situ? Saya masih kurang. Setiap kalimat loh seperti itu. Ya, nanti saya kasih catatan itu ya. Kamu Iya, Pak. perbaiki aja. Maksud saya itu gimana caranya supaya kamu sendiri itu paham aja gitu. Nggak perlu. Jadi kamu sendiri itu paham gitu. Maksud saya itu aja. Jadi apa yang mau kamu katakan itu kamu paham gitu. Kalau di sini kamu baca pun kamu nggak bakal paham kamu. Maksudnya mau mengatakan apa? Oke, itu ya. Hampir di semua kalimat ada seperti itunya. Terus kemudian langsung ke rumusan masalah ya, ke halaman 4 ya. Kamu ada rumusan masalah ya. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Saya sudah setuju sebenarnya dengan rumusan masalah ini. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penyebab masyarakat masih berjualan di atas trotoar pasar ikan Jatinegara. Oke, kamu menggunakan kalimat pernyataan ya. Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut baik secara regulasi ataupun dalam penegakan hukum. Oke, masuk ini rumusan masalahnya. Tapi pas di pertanyaan penelitian, nih ya, di pertanyaan penelitian, mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar pasar ikan Jatinegara? Oke. Ini berarti pernyataan di rumusan masalah nomor 1 dengan pertanyaan di pertanyaan penelitian sama nih nomor 1. Terus yang kedua, langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut baik secara regulasi ataupun dalam menegakkan hukum. Nah, ini nomor 2 ini enggak masuk nih. Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut Undang-Undang nomor 22 tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bagaimana pandangan pejalan kaki? Nah, jadi gini loh. Jadi gini Mitra. Jadi
antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian itu harusnya sama. Kalau rumusan masalahnya misalnya kamu di situ, emang kalau di Unusia itu memang apa, di metode penelitian di buku penulisan karya ilmiah itu ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Menurut saya sebenarnya itu nggak perlu, kalau sudah ada rumusan masalah nggak perlu ada pertanyaan penelitian kalau menurut saya. Jadi sudah terwakili di rumusan masalah sebenarnya gitu. Tapi karena di metode penelitian di apa namanya, buku penulisan karya ilmiah Unusia tuh ada, makanya kita ngikutin. Tapi walaupun kita ngikutin, maksud saya antara rumusan masalah dengan pertanyaan masalah itu harus sama. Kalau di rumusan masalah itu dua, ini kan dua kan udah bener nih. Penyebab masyarakat masih berjualan di atas trotoar. Terus langkah-langkah pemerintah apa, ini dua. Nanti di pertanyaan masalah itu juga dua, gitu, supaya nanti jawabannya di kesimpulan sama di saran tuh dua juga gitu. Sama ya, Pak? Jadi kelihatan nyambung, kamu mau ngomong apa sampai gitu loh. Nyambungin itu dulunya aja, gitu loh maksud saya. Menyambungkan itu. Jadi di rumusan masalah ini kan dua. Berarti nanti di pertanyaan penelitian ini juga dua. Bedanya kalau di rumusan masalah itu kalimat pernyataan ya. Nanti di pertanyaan kamu bikin dua tapi kalimat tanya. Makai rumusan yang sama dengan rumusan masalah, dibikin kalimat tanya doang. Gitu loh. Paham ya, Indra ya? Ya, paham, Pak. Nah, supaya nanti pada saat di kesimpulan dan saran, itu kamu memang menyimpulkan dua di rumusan ini. Gitu. Coba ya, saya lihat di kesimpulan kamu ini. Ada berapa? Cuma 41 lembar ya? Skripsinya. 46, Pak. Berapa? 46 lembar. Oke. Oke ya. Lihat di kesimpulan aja, biar member singkat waktu ya. Kesimpulan, berjualan di atas trotoar di kawasan pasar ikan Jatinegara terjadi karena dari berbagai macam alasan, mulai dari faktor ekonomi, tidak punya lahan untuk membuka lapak hingga. Oke, coba ya. Kamu metodologi penelitiannya apa? Kamu tuliskan nggak? Itu, Pak, tentang kawasan pasar ikan, Pak. Metodologinya? Metodologi yang kamu pakai apa? Ada tuh, Pak, yang secara beres, Pak. Metodologi enggak ada ya metodologi. Makasih, Pak. Enggak ada ya metodologi. Di daftar isi nggak ada metodologi. Pak. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Oh, metode penelitian ada nih ya, halaman 5 ya. Coba kamu sebenarnya bisa suaranya besar itu. Saya nggak terlalu kedengaran. Iya, Pak. Iya, Pak, ada, Pak. Ya. Oh iya. Metode survei yang kan metode penelitian. Kamu langsung di sini bahasanya. Metode survei yang digunakan adalah mengumpulkan data meliputi wawancara. Ada nggak bukti wawancaranya? Iya, Pak. Ada. Ada wawancaranya. Jadi, Pak, tadi itu ya beberapa masyarakat yang saya tanya langsung. Kamu melakukan wawancara terhadap siapa? Tadi Ibu Indah, Oke. Pak Kristo dan Pak Husen. Bagaimana pandangan pejalan kaki terhadap penjualan di atas trotoar? Oke. Berarti ada 3 orang ini yang kamu wawancarai ya?
Iya Pak. Pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya kamu masukkan di dalam ini enggak? Pertanyaannya apa saja yang kamu tanyakan? Kamu masukkan dalam skripsi enggak? Itu Pak, yang bagaimana pandangan pejalan kaki terhadap pedagang di atas trotoar itu Pak. Halaman Ditanyakan berapa? ke masyarakat. Halaman berapa? Halaman nomor 5 yang pertanyaan penelitian Pak, nomor 3. Ya, wawancaranya halaman 5. Iya Pak, itu hasil wawancara yang ditanyakan kepada masyarakat. Nomor 3 Pak, yaitu bagaimana pandangan kaki terhadap Yang keras, yang coba sih yang keras sedikit. Enggak kedengaran sama sekali ya. Itu Pak di halaman 5 nomor 3 Pak. Halaman 5 ya. Nah, Ya, itu Pak nomor 3 yaitu pandangan untuk masyarakat mengetahui pejalan berbagai kaki. pendapat pejalan kaki tentang adanya penjualan di atas trotoar. Ini apa? Tujuan Ya, penelitian. Itu ya Pak. tujuan Itu penelitian. yang Nah, oke. Kamu kan di sini coba ya. Malah biarin. Metode survei ya. Berarti kira-kira kamu di sini mensurvei orang. Kira-kira begitu ya. Nah, ya Pak. mensurvei orang. Siapa yang kamu survei? Coba. Kamu bilang tadi ya. Apa namanya? Ada Pak Kristo, ada Pak Bu Hussein, Indah ya. Pak Kristen dan Ibu Indah ya. Oke. Pertanyaan yang kamu sampaikan apa saja? Ya, pertama itu Pak pandangan pejalan kaki terhadap pedagang di atas trotoar. Terus bagusnya trotoar seperti apa untuk pejalan kaki bagi Nah, masyarakat. itu kamu tuangkan dalam skripsi ini enggak pertanyaannya? Kenapa nggak dimasukin Pak? Hah? Ada di halaman berapa? Tadi Pak itu yang di nomor 3 aja Pak. Ya pertanyaannya. Bagaimana? Oh ini coba ya. Pertanyaan penelitian. Ini kan pertanyaan Ya, penelitian. iya. Ini pertanyaan Itu aja Pak. penelitian. Bukan pertanyaan kamu sama ini kan kamu metodenya survei. Berarti kamu Ya, akan mensurvei orang. iya Mensurvei Pak. kan pasti kan ada kuesioner pertanyaannya dong. Harusnya Ya, ada itu dong. tidak dimasukkan Pak di metode. Di mana? Tidak, Halaman tidak, tidak berapa? dimasukkan Pak. Tidak ada Pak, tidak dimasukkan. Nggak ada. Tidak. Oke, berarti nanti kamu harus masukkan ya itu. Kamu nggak apa-apa. Misalnya kamu mensurvei katakanlah 5 orang. Misalnya ya, kamu mensurvei nggak banyak-banyak 5 orang. Tapi orang yang sama kamu kasih orang yang berbeda-beda kamu kasih pertanyaan yang sama. Gitu loh. Misalnya surveinya kamu mau langsung wawancara biasa, misalnya, ya Ya, nggak Pak. masalah, tapi kamu punya guide pertanyaannya itu yang sama gitu loh. Iya, iya Pak. Kalau seperti ini orang akan mengatakan begini, kamu ngarang itu, kamu ngarang, belum tentu kalau orang ini ditanya jawabannya seperti yang kamu tulis ini. Gitu. Jadi dengan Iya, iya, pertanyaan Pak. yang sama, misalnya 3 orang atau 5 orang yang berjalan di situ, kamu coba kasih pertanyaan yang sama. Jawabannya beda-beda, nggak masalah, kamu tuangkan saja di sini. Gitu. Dengan Iya, jawaban yang iya Pak. beda-beda itu pasti tetap ada kesamaannya. Nah, kamu simpulkan. Iya. Kalau kayak begini kan nggak tahu pertanyaannya apa kok tiba-tiba kamu kesimpulannya seperti ini. Pertanyaannya nggak ada. Tapi kamu di sini bilangnya metodisnya survei. Ya coba saya itu aja dulu ya. Coba Iya Pak, iya Pak. Mas Hasan, silakan Mas Hasan. Baik, oke Mas Mintra, bisa mendengar Ya, suara saya?
Iya, Pak. Nah, suara saya terdengar jelas ya. Sebentar, saya buka masker dulu. Iya, jelas, Pak. Ya, begini Mas Mintra, saya langsung to the point aja ya. Yang pertama terkait teknis, ini spasi kamu itu 1, 1,5 atau 2? 1,5, Pak. 1,5. Di metodologi penulisan itu di buku panduan itu spasinya berapa? 1,5, Pak. 1,5 juga. Ya, nanti coba dicek lagi. Itu satu. Yang kedua, jenengan ini makainya kutipannya itu menggunakan footnote atau body note? Footnote, Pak. Pakai footnote ya. Ya, footnote. Oke, kalau footnote, undang-undang itu tidak termasuk di dalam footnote, Mas. Jadi langsung dimasukkan ke dalam kalimat ya. Iya, Pak. Itu satu. Kemudian yang kedua, Wikipedia atau Blogspot itu nggak bisa dijadikan rujukan karena itu tidak valid kebenarannya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ntar, kemudian saya lihat dulu nih. Sebentar. Saya lihat dulu di ini. Di halaman 4 ya, di halaman 4 saudara itu kan mengatakan Rechtsstaat atau status hukum adalah negara berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negara. Nah, saudara mengatakan ini itu sumbernya dari mana? Pasti saudara ngambil ini karena saudara menuliskan kalimat itu dengan huruf miring gitu ya. Nah, kalau saudara mengambil tanpa menggunakan rujukan, itu namanya plagiat, Mas. Ini nggak bisa ditolerir gitu ya. Nanti harus saudara kan rujukan saudara gitu ya. Jadi biar ini tidak disebut sebagai plagiasi. Oke ya, bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke, itu yang kemudian masuk ke rumusan masalah saudara dengan pertanyaan penelitian ini udah nggak nyambung. Ini nanti jadi catatan. Kemudian rumusan masalah yang pertama ini, Mas. Penyebab masyarakat masih berjualan di atas trotoar pasar ikan Jatinegara. Penyebabnya tadi saudara mengatakan bahwa trotoar itu lebih strategis gitu ya. Gitu Mas Mintra, atau gimana? Bisa diperjelaskan lagi ke saya, Mas. Halo, Mas Mintra, bisa mendengar suara saya? Left this. Metu. Lempar dia. Oke. Lempar dia. Saya Mas. Iya. Mungkin bisa dimasukkan lagi aja Pak Anik. Saya sebentar lagi. Iya. Iya masuk lagi, orangnya masuk lagi. Oh, Pak Anik tuh, pertanyaannya galak banget. Ya aku cuma habis itu sudah ini, Mas. Galak sekali, Pak. Oke, Mas Mintra. Ya, Mintra sudah masuk lagi ya? Ya. Ini jaringannya, Pak. Ya. Putus ya, maaf, Pak. Oh, ya, nggak apa-apa. Biar langsung. Ini Mas Mintra, langsung ya di perumusan masalah yang pertama. Itu kan penyebab masyarakat masih berjualan di atas trotoar pasar ikan Jatinegara ya Mas ya? Iya Pak. Nah, penyebabnya itu apa Mas? Karena apakah trotoar itu lebih strategis gitu, apa mudah diakses atau gimana? Halo Mas Mintra? Halo, Mas Mintra bisa mendengar suara saya? Halo Pak Anik, bisa mendengar suara saya Pak Anik? Bisa. Bisa kok, lancar kok. Iya lancar, walaupun di mobil kelihatan lancar. Ini kendalanya di Mas Mintra lagi. Sinyalnya paling Mas. Ya, sinyalnya Pak. Lempar lagi. Loh ini? Bisa langsung masuk dia. Halo, Mas Mintra bisa mendengar suara saya?
Halo, Mas Mintra. Mas Mintra masih di mute itunya, pasti nggak bisa. Masih di mute itunya. Ya, itunya masih di mute, Mas. Mute, Speakernya jenengan masih di mute. masih mute itunya. Mic-nya masih ada tandanya merah. Iya, Pak. Ah, ya. Benar, Pak, ya. Lanjut. Nah, sudah ya? Iya, Pak. Oke, Mas Mintra, kembali lagi di rumusan masalah jenengan. Yang pertama, saudara kan bertanya itu penyebab masyarakat masih berjualan di atas trotoar. Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah trotoar itu lebih strategis atau gimana itu, Mas? Bisa dijelaskan? Mungkin pertama lebih efisien dan lebih menarik para pembeli, Pak. Kedua, mungkin tidak ada biaya untuk bayar atau tempat jualannya, Pak, seperti kios. Oke. Nah, pertanyaan saya, rumusan masalah pertama ini aspek hukumnya di mana, Mas? Ini kan penelitian hukum. Penelitian hukum itu kan harus ada aspek hukumnya. Kalau ini rumusan pertama ini ya, ini penelitian ekonomi ini, karena jualan gitu ya, lebih gitu ya. Itu catatan saya itu terkait dengan rumusan masalah pertama. Nah, jadi tidak ada aspek hukum di rumusan masalah pertama. Nah, kemudian kalau yang langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, nah ini kan harusnya berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Ya kalau rumusan masalah pertamanya aja itu nggak ada aspek hukumnya, terus gimana menjelaskan di rumusan masalah kedua? Nah, solusinya, kenapa tidak menggunakan rumusan masalah yang berkaitan dengan undang-undang LLAJ gitu. Itu kan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kan? Iya, Pak. Nah, gitu, itu catatan saya. Yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Nah, saya sedikit aja, Mas. Yang kedua, ini setiap saudara menggunakan bahasa asing, itu dicetak miring ya, Mas? Oh iya, Pak. Ya. Kemudian ada typo juga itu di halaman 4, di kurang spasi juga. Nah, kemudian yang E, Mas, metode penelitian. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Anik tadi, metode penelitiannya kan menggunakan metode survei, ya kan? Nah, metode survei yang digunakan adalah mengumpulkan data, meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Nah, metode survei itu nggak ada, Mas, dalam penelitian hukum itu nggak ada. Kalau ini penelitian statistik boleh metode survei. Ya, nanti ini ya disesuaikan lagi. Surveinya itu dihapus aja itu. Iya, Pak. Gini aja metode penelitiannya, yaitu mengumpulkan data, pengumpulan data. Nah, datanya itu apa? Wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Nah, di situ jadi metode surveinya dengan hapus saja. Kemudian data primernya apa ini, Mas, dalam penelitian? Ya, Pak. Data primer. Data itu kan ada 3. Data primer, data sekunder, dan data tersier. Kalau menggunakan yang normatif ada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Nah, kalau jenengan ini data primernya apa? Data primer dalam penelitian saudara. Ada itu, Pak. Ya, di mana? Di halaman berapa? Belum termasuk itu, Pak. Ya, di halaman di mana, Mas? Data primernya. Nggak masuk, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya. Sumber premiernya belum ada. Ya, itu catatan saya. Bagaimana sebuah penelitian hukum itu bisa dianggap sebagai penelitian kalau data primernya saja nggak ada. Ya, Pak. Data sekunder apalagi tersier kan gitu. Itu 2 nanti dimasukkan ya, Mas ya. Data primer, sekunder, dan tersiernya itu apa aja.
Kemudian yang ketiga, ini bagus sebenarnya Mas. Penelitian saudara ini bagus, menarik. Saudara menggunakan wawancara dan observasi. Nah, pertanyaan saya, ini penegasan ya, jumlah pedagang yang saudara wawancara itu ada berapa orang, Mas? Iya Pak, di sini tidak dimasukkan Pak. Ada berapa orang? Kalau untuk pedagang belum dimasukkan Pak. Jumlah pedagangnya tidak saya masukkan. Gimana? Untuk jumlah pedagangnya tidak dimasukkan di list. Enggak, saya mau tanya jenengan itu. Berapa orang yang saudara wawancarai untuk penelitian ini? Oh, untuk pedagang, saya wawancarai lebih dari 5 orang Pak. Untuk pedagang Ya, lebih dari 5 orang. Lebih dari 5 orang. Halo Mas, Ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Nah, pedagang yang saudara wawancarai itu katanya lebih dari 5. Nah, itu siapa saja? Ya. Siapa saja itu? Itu ada pedagang hewan, pedagang minuman, pedagang ikan. Suara saudara itu kurang keras, Mas Mindra. Maaf. Atau mungkin headsetnya dilepas aja deh. Headsetnya dilepas, langsung ke laptop atau ke HP. Halo Pak, terdengar Pak? Nah, ini bagus ini suaranya. Nah, kembali pedagang yang saudara wawancara itu siapa saja, Mas? Yang saya wawancara itu ada pedagang hewan, yaitu pedagang ikan. Terus pedagang hewan itu ya berupa hewan ayam, terus kelinci, terus pedagang minuman, pedagang makanan. Oke. Ada kira-kira berapa orang, Mas? Jangan lebih dari 5. 6 itu juga lebih dari 5. Secara pasti ada berapa orang yang kamu wawancarai? Ya, kemarin ada 7 orang, Pak. 7 orang ya? 7 pedagang. Nama-namanya masih ingat ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, mantap. Jumlah pedagang di situ ada berapa orang, Mas? Di daerah situ? Kalau untuk di trotoar Jatinegara itu? Kurang lebih ada hampir 50-an, Pak. 50 pedagang. Oke, kalau 50 orang, penelitian saudara ini hanya mewawancarai 7 orang, gitu ya. Apakah itu representatif? Karena menggunakan wawancara sebagai sumber utama, gitu. Itu pertanyaan saya. Nah, nanti tolong ditambahkan ya. Karena ini menarik, Mas. Karena ini menarik. Nanti ditambahkan juga siapa aja yang saudara wawancarai, hasil pertanyaan wawancaranya itu apa, misalnya pertanyaan yang saudara sampaikan, kemudian jawaban dari mereka itu apa. Nah, itu harus masuk di skripsi ini. Ini wajib ini, fardhu ain ini. Gitu. Karena ini adalah penelitian hukum empiris ya, secara langsung. Begitu. Bisa dipahami ya Mas Mintra ya? Kalau untuk manfaat penelitian oke lah, itu sudah bagus lah. Kemudian kajian teori ini. Nah, itu banyak sekali ini saudara mengutip, tapi nggak ada rujukannya ini. Misalnya pengertian ketertiban umum. Nah, ini saudara ini copy paste ini. Saya yakin ini, karena itu nggak boleh. Nanti dimarahin sama Pak Anik loh kalau copy paste itu. Sama saya juga. Sama saya juga ini. Kemudian untuk undang-undang, Mas, untuk undang-undang ya, undang-undang langsung masuk ke dalam kalimat saja, jangan dijadikan footnote. Ya, Pak, nah, kemudian ini sudah ada dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum. Saudara di subbab nomor 5 ya, halaman 12, itu menyebutkan bahwa dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum. Nah, dasar hukumnya mana?
mana? Nggak ada, nggak muncul di situ. Iya Pak. Itu sudah dimasukkan Pak, ya Pak. Ya, nanti itu dimasukkan. Dasar hukumnya jelas, misalnya dasar hukumnya A. Kemudian kamu analisa, kenapa A menjadi dasar hukum gitu ya. Nah, kemudian sanksi nih Mas, sanksi bagi penyalahgunaan trotoar. Ini sudah bagus, tetapi ini sudah bagus, saudara sudah memasukkan pasalnya. Tapi masih tipu itu, harusnya yaitu, saudara menulisnya yaiu. Yaiu itu apa? Itu nanti saudara perbaiki. Kemudian tidak hanya memasukkan pasalnya saja Mas, tetapi saudara juga analisa dikit dong. Saudara analisa dikit. Saya kasih 2 atau 3 paragraf lah begitu. Itu bagus. Untuk gambar ini sudah ya cukup bagus lah ya. Jadi ada cukup bagus, ada gambarnya. Jadi orang melihat, membaca itu sudah tahu oh gambarannya seperti itu. Kemudian saya lihat lagi nah ini. Saudara tadi mengatakan kurang lebih 50 orang, padahal di halaman 18 saudara mengatakan di jumlah pedagang ikan ada berapa yang sudah mendapatkan tempat. Nah, itu saudara sampaikan di skripsi saudara itu di trotoar itu sebanyak 30 pedagang dan 42 penjual yang berada di Jalan Kemuning gitu ya. Berarti kan sebenarnya ada lebih dari 50 orang. Iya Pak, lebih dari 42. Kita masukkan 42 itu Pak. Ya, itu nanti saudara sinkronkan lagi. Kemudian konsisten, Mas. Saudara menggunakan istilah penjual atau menggunakan istilah pedagang. Kalau di awal menggunakan istilah penjual ya, sampai akhir itu penjual terus. Tapi kalau menggunakan istilah pedagang, dari awal sampai akhir ya pedagang terus, begitu. Di undang-undangnya itu mengatakan penjual atau pedagang. Nanti saudara tinggal nyontoh aja di situ. Ya, Pak. Ya, kemudian di sini saudara mengatakan Gubernur Anies Baswedan ya. Ya selalu seperti itu. Trotoar dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Nah ini saudara wawancara langsung ke Pak Anies atau enggak Mas? Enggak Pak. Nah kalau enggak ya enggak boleh kayak gitu bahasanya. Ditulis aja menurut keterangan dari Gubernur Anies Baswedan sebagaimana yang diterbitkan oleh apa gitu ya, berita apa-apa gitu. Kalau seperti ini kan seakan-akan saudara interview langsung ke Pak Anies gitu. Oke ya, udah kalau menurut saya sih cukup itu aja. Kemudian ini yang terakhir nih Mas. Simpulan dan sarannya mana? Nggak ada loh, punya jenengan loh. Oh simpulan ya, ada, maaf. Nah gini, karena rumusan masalah saudara itu kan 2, ya kan? Ya kesimpulannya itu 2 aja, Mas. Kesimpulannya 2. Ya, sarannya juga 2 gitu. Nah, ini juga sarannya itu jangan semestinya pemerintah gitu, tetapi buat aja sebuah kalimat gitu loh. Bahwa pemerintah harus bla 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 karena ini gitu. Jangan seperti ini. Ini terlalu pelit gitu, terlalu singkat gitu. Nah, kemudian daftar pustaka, Mas, ini sudah bagus. Tapi di daftar pustaka yang Caharsi, yang ketiga itu, nah itu kan bukan buku, itu kan saudara berarti ngambil di eskrip.com kan? Ya itu masuknya dia itu nggak masuk di situ karena di atas itu untuk buku gitu. Nah, kemudian perundang-undangan. Undang-undangnya itu undang-undang mana aja yang kamu pakai, masukkan di situ. Gitu, Mas. Ini gambar-gambarnya terlalu banyak ya, di lampiran tuh nggak perlu gambar. Nggak usah gambar-gambar ini ya. Sudah kamu masukin di tengah, kemudian kamu masukin di lampiran itu nggak perlu. Karena gambarnya kan sudah masuk di atas. Gitu, Mas, dari saya. Silahkan untuk diperbaiki ya. Ya Pak, ini penelitianmu bagus soalnya. Sayang kalau cuman setengah matang kayak gini. Harusnya bisa lebih bagus lagi. Ya Pak. Ya. Begitu Pak Anik, monggo Pak Anik.
Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Oke ya, Mas Mindra ya, kayaknya memang cukup itu aja. Kalau misalnya ditindaklanjuti nanti sangat banyak sekali itu udah. Saya apa namanya berpesan jangan apa ya, jangan menyerah. Intinya jangan menyerah. Pokoknya nanti Iya Pak, iya Pak. semua yang kami sampaikan itu akan kami kasih catatannya ya. Nanti langsung sama Mas Mindra langsung ditindaklanjuti. Jadi Siap. dengan ditindaklanjuti itu nanti apa itu nanti kan akan ada tanda tangan dari saya dan dari Mas Hasan nih terakhir ya Iya untuk Pak. menyatakan bahwa ini memang tindak lanjutnya udah sesuai gitu, udah sesuai Siap. dengan yang kami Iya Pak. inginkan kayak gitu. Jadi nggak Iya usah Pak. menunggu lama, jangan menunggu lama nanti Iya, iya Pak. prosesnya lama Segera Pak. ya. Iya Pak. oh ya Mas Mitra, izin, ini masih bekerja di Satpol PP kan? Masih Pak, masih. Masih sering di Pasar Ikan Jatinegara juga? Iya, betul saya jaga di sana Pak. Oh, lah apalagi itu, wah jenengan itu harusnya bisa ini dapat datanya itu lebih lengkap lagi ini. Siap, Saya sudah siap, kasih siap, Pak. catatan. Nah, Siap, nanti siap. jenengan tinggal apa melengkapi catatan itu aja. Oh iya Pak. Nah, Iya. harapannya sih orang-orang yang saudara apa Wawancarai. wawancarai itu dimasukkan. Eman loh Mas, ini Oh, siap, penelitianmu siap. itu. Karena Siap Pak. saudara kan apalagi bekerjanya di daerah situ ya. Iya Nah, Pak. tentu akses datanya itu lebih mudah lah, saya rasa saudara lebih mudah untuk mendapatkan datanya gitu. Siap Pak. Siap. Gitu Mas Mindra. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke ya, Mas Mitra ya, udah ini ya, Iya Pak. paham ya. Iya Pak Nik. Iya Nah, Pak. nanti tinggal kami kasih apa catatannya, nanti tindak Iya. lanjuti kalau kurang jelas nanti bisa dibuka lagi ini recordingnya ya. Oke. Iya Pak, Oke, siap Pak. saya kira Iya, Pak. cukup itu Mas Hasan. Terima kasih. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan silakan menghubungi saya, nggak apa-apa Mas Mindra. Siap. Iya, terima kasih Pak Hasan. Ya. Ya. Oke, saya akhiri. Cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Mas Hasan dari tadi sudah selalu bergabung 4 kali kalau nggak 5 kali. Dan Mas 4 kali Pak juga Nik. sudah apa ya aktif untuk mengikuti ini di sesi yang terakhir. Terima kasih juga. Saya akhiri sesi ini dengan bacaan Alhamdulillah dan saya akhiri Allahumma fiqila akamit barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sukses selalu Mas Mintra. 3 hari udah kelar ini harusnya. Ya, saya usahakan Pak. Saya usahakan. Ya.